Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Musdolifah, SPD, MPD. Saya adalah dosen program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan. Saat ini saya mengampu mata kuliah penyuntingan. Mata kuliah penyuntingan adalah mata kuliah wajib program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah penyuntingan ini berbobot 3 SKS dengan memadukan antara teori dan praktik dan berada pada semester genap atau semester 6. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah penyuntingan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Pada aspek sikap, melalui mata kuliah penyuntingan, mahasiswa dapat mengembangkan daya cipta kritis dan tanggung jawab dalam praktik-praktik kebahasaan, kesastraan, serta pengajarannya. Pada aspek keterampilan umum, melalui mata kuliah penyuntingan, mahasiswa dapat mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Pada aspek keterampilan umum, melalui mata kuliah penyuntingan, mahasiswa dapat berbahasa dan bersastra Indonesia secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan. Dan pada aspek pengetahuan, melalui mata kuliah penyuntingan, mahasiswa dapat menguasai prinsip-prinsip jurnalistik. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah penyuntingan adalah mahasiswa dapat melakukan penyuntingan terhadap karya berupa buku, artikel, dan karya tulis lainnya sebagai bekal dalam pengembangan bidang keahlian secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Deskripsi mata kuliah penyuntingan. Mata kuliah penyuntingan ini membahas tentang prinsip dasar dan tujuan dari penyuntingan, memperbaiki kesalahan ejaan berdasarkan standar terkini, memperbaiki kesalahan tata bahasa dalam penyuntingan teks bahasa Indonesia, menghindari pemilihan kata atau diksi yang ambigu, tidak tepat, atau berlebihan, mengenali tanggung jawab editor dalam memastikan akurasi konten, mengeksplorasi penggunaan alat bantu dan AI dalam proses penyuntingan, menggunakan platform digital untuk kolaborasi penyuntingan dan umpan balik, menyunting esai non-fiksi dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan, menyunting puisi dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan, menyunting berita dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan, menyunting iklan advertorial dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan, menyunting artikel jurnal dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan, serta memperhatikan format, gaya penulisan, dan ketepatan referensi. Sumber referensi yang digunakan untuk mata kuliah penyuntingan ini adalah buku KBBI 6 daring, EYD ke-5 daring, pedoman penyuntingan substansi artikel jurnal, dan artikel jurnal dengan topik analisis kesalahan bahasa pada teks. Video pembelajaran kali ini, saya akan mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-12. Kemampuan khusus atau sub-CPMK pada pertemuan ke-12 ini adalah mahasiswa dapat menyunting berita dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan. Indikator materi pada pertemuan ke-12 ini adalah mahasiswa dapat membuat perbaikan dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan. Materi pokok atau bahan kajian pada pertemuan ke-12 ini yaitu yang pertama, tata bahasa yang terdiri atas tataran kalimat yaitu SPOK, kalimat aktif dan pasif, dan tataran paragraf yang terdiri atas kohesi dan koherensi. Yang kedua, ejaan. Ejaan terdiri atas huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Yang ketiga adalah diksi. Diksi terdiri atas redundansi, ambiguitas, membedakan kata sinonim yang mirip, konotasi dan denotasi, kata tidak baku, kata umum dan khusus, dan perubahan makna konteks teks. Baik, selanjutnya adalah model pembelajaran mata kuliah penyuntingan ini adalah contextual learning, karena salah satu tujuannya adalah memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya, metode pembelajarannya adalah praktik, diskusi, dan ceramah. Penilaian mata kuliah penyuntingan ini adalah dengan lisan dan tulisan, karena adanya tanya jawab dan hasil menyunting teks berita yang dilakukan oleh mahasiswa. Waktu yang diperlukan untuk mata kuliah penyuntingan pertemuan ke-12 ini adalah 1 kali 150 menit. Sementara itu, bobot keseluruhan dari mata kuliah penyuntingan ini adalah kehadiran 25%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Demikian deskripsi mata kuliah penyuntingan. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah penyuntingan pertemuan ke-12 sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Ya, doa selesai. Oke, sebelum saya mulai, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak ya? Iya, kalau masuk. Ini berapa sih masih tidak? Oke, baik. Jadi hari ini pada mata kuliah penyuntingan ini kita itu kegiatannya adalah kalian akan menyunting teks berita, ya. Beritanya sudah dapat? Sudah. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat ya, karena memang saya bagi per kelompok agar kalian bisa bekerja sama menyunting teks berita. Jadi semuanya sudah bawa laptop ya, masing-masing ya. Oke, baik. Tapi sebelum kita menyunting, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa-apa saja yang perlu kalian sunting pada teks berita itu. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu kemampuan khusus yang memang wajib kalian miliki ketika kalian telah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Yaitu kemampuan khusus yang harus kalian capai adalah kalian mampu menyunting teks berita dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan. Nah, pada kontrak perkuliahan itu sudah saya jelaskan ya, sudah disebutkan juga apa saja pedoman dasar penyuntingan. Ada yang tahu? Di kontrak perkuliahan ada pedoman dasar penyuntingan apa saja? Pedoman dasar penyuntingan. Apa saja? Pedoman dasar penyuntingan itu apa saja? Buka kontrak kuliahnya. Ya, Bu. Ya. Apa? Disimpan nggak? Simpan. Ya. Pedoman dasar penyuntingan apa saja? Ejaan, apa lagi? Tanda baca, apa lagi? Kalimat efektif, ya. Kalimat aktif, pasif, benar? Apalagi diksi. Sudah? Oke. Nah, kesemuanya itu apa pedoman, apa sumber referensi yang bisa kalian gunakan? Iya, buku. Pasti ya. Oke. Jadi nanti ketika kalian menyunting dan setelah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menyunting teks berita dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan yang kami sebutkan. Oke? Dan itu tercapainya atau dapat dicapai dengan melakukan kegiatan praktik pada hari ini. Oke, ya. Indikator materinya ya. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah menyunting ya, atau membuat perbaikan atau melakukan perbaikan teks berita yang kalian sudah temukan dengan memperhatikan pedoman dasar penyuntingan yang sudah tadi kalian sebutkan ya. Oke, itu materi pada hari ini. Selanjutnya, oke ini ya, kita masuk ke pedoman dasar penyuntingan tadi yang sudah kalian sebutkan. Saya bahas kembali terkait dengan tata bahasa, tataran kalimat yaitu SPOK, kalimat aktif dan pasif, dan tataran paragraf yaitu kohesi dan koherensi. Oke, dan memang tata bahasa ini bisa kita temukan pada teks. Oleh karena itu kita tadi memilihnya adalah teks berita, ya.
Oke, selanjutnya adalah ejaan. Ejaan ini terkait dengan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Yang ketiga adalah diksi. Diksi ini terkait dengan redundansi. Sudah tahu kan? Apa itu redundansi? Cari, apa itu redundansi? Itu ini Bu. KBBI. Apa itu redundansi? Apa itu ambiguitas? Ya, Pengulangan informasi. pengulangan informasi. Oke, ambiguitas? Makna ganda, ya. Makanya itu ganda lebih dari satu. Oke, jadi nanti 3 poin inilah yang akan kalian pakai untuk menganalisis atau menyunting teks berita. Tapi untuk kali ini saya membatasi, saya hanya menugaskan kalian untuk menyunting dengan menggunakan pedoman dasar penyuntingan yang kalimat aktif dan pasif, dan ejaan hurufnya saja, huruf kapital. Oke? Huruf. Kalau huruf itu banyak ya, ada huruf apa aja? Kalau bicara tentang huruf itu yang dalam EYD 5 itu ada apa saja? Piring, kapital, ya. Nah itu nanti akan kalian lakukan. Jadi hanya 2 saja yang kalian lakukan untuk menyunting pada hari ini. Oke? Selanjutnya, nah ini sudah saya buat ya untuk materinya terkait dengan kalimat aktif dan kalimat pasif yang memang akan kalian gunakan sebagai acuan untuk menyunting teks berita. Di sini ada pengertian dari kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu tindakan terhadap objek. Subjeknya melakukan tindakan terhadap objek. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang kalimat aktif yang subjeknya melakukan kegiatan terhadap objek, kalian harus tahu penempatan atau polanya dari subjek yang mana, predikat yang mana, objek yang mana, keterangan yang mana itu dulu. Kalau itu kalian tidak tahu, kalian akan sulit menemukan kalimat aktif dalam teks berita. Oke? Subjek sudah tahu kan apa itu subjek? Apa itu subjek? Subjek itu apa? Yang itu Subjek? Subjek. Pokok bahasan. Oke. Subjek itu bisa disebut dengan pokok bahasan atau apa yang dibicarakan atau siapa yang berbicara. Benar? Terkait dengan subjek bisa konsep, bisa manusia ya. Nah kalau untuk kalian kan tidak mungkin kalau kalimat aktifnya itu ayah bekerja di kantor, dan tidak mungkin seperti itu kan. Pasti kan subjeknya itu berupa konsep sesuatu kan, teori-teori begitu. Oke? Nah kalian harus jeli bagaimana kalian menentukan bahwa itu subjek atau itu bukan subjek. Oke? Terkait dengan kalimat aktif. Nah ini contoh yang mudah ya, yang bisa kalian temui lah di berbagai macam sumber referensi. Untuk contoh dari kalimat aktif, ibu masak nasi goreng SPO ya, jadi akhirnya sudah sekarang kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya menjadi fokus dan menerima tindakan dari subjek. Nah ingat ya perbedaannya antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif yang berperan adalah subjeknya, kalau kalimat pasif yang berperan adalah objek. Ingat ya, ini bisa difoto biar nanti bisa mudah untuk kalian, atau kalian bisa mencari di sumber referensi yang lain, banyak kok. Oke? Nah, kalau dari kalimat aktif sendiri ya, misalnya kita kembali ke kalimat aktif, poin yang kedua yang B ini predikatnya biasanya menggunakan kata kerja berawalan me. Apa contohnya? Kata kerja yang berawalan me. Apa contohnya? mencintai. Yang mencintai itu kata kerja. Tapi kan kamu yang memberikan cinta itu kan sering mencintai apa? Memasak, apa lagi? Memukul. Nah itu yang bekerja, yang melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Oke? Nah sekarang kalau untuk kalimat pasif, yang B ini predikat biasanya menggunakan kata kerja berawalan di. Mencintai. Yang nyambung ya, kan tadi dicintai. Kalau di dipukul, apa lagi? Cubit, apa lagi dipaksa, banyak ya, diperas. Biar lagi memang lagi viral ya beritanya. Kan dalam berita itu enggak pemerasannya
kita bisa nih? Ada. Ada nggak yang cerita itu? Seru tuh, keluar. Jadi gini ya guys, kalau untuk kalian yang mau memilih berita, carilah berita-berita yang faktual, yang lagi hot, yang lagi banyak dibicarakan orang, dan belum mungkin masih dalam proses pemberitaan, belum selesai gitu loh. Itu masih bagus itu. Ada nggak? Nggak ada. Bensin aja. Apa? Tadi itu bensin ya? Apa tadi? Yang Pertamina itu tahu ya Pertamina. Ya, ada yang lain selain Pertamina? Minyak. Banjir bu. Yang itu berkeluar dengan Minyak. Iya bu. Minyak kita di oplos. Minyak kita. Iya. Minyak goreng ya, minyak goreng. Padahal saya sering gitu. Oplos. Oke, baik. Jadi sebagai itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya dari contohnya kalimat aktif dan pasif ya. Kita bisa melihat tadi penggunaan bukan me dan ed ya, oke? Pada predikat, oke? Nah, di sini perbedaannya dimasak, ditulis, oke? Nah, itulah nanti yang akan kalian gunakan sebagai pedoman untuk menyunting. Ingat, ini kalimat aktif itu seperti ini. Kita cari di teks berita apakah ada kalimat aktifnya. Kalau ada, apakah sudah benar imbuhannya me dan subjeknya bagaimana, oke? Itu nanti ketika kalian menyunting itu harus ada analisisnya, penjelasannya atau deskripsinya dari alasan kamu kenapa kok kamu mengatakan bahwa ini adalah kalimat aktif, oke? Dan alasannya itu harus sesuai dengan dua hal ini sebenarnya. Itu saja yang mudahnya. Subjeknya melakukan tindakan terhadap objek bagaimana di berita itu, oke? Terus predikatnya menggunakan kata kerja berulang me, gitu ya. Berarti kalimat pertama dalam teks berita ini merupakan kalimat aktif, oke? Nah, untuk kalimat pasifnya, pedoman kalian adalah dua hal ini juga, objeknya, fokusnya. Terus yang kedua, predikatnya menggunakan kata kerja berulang di. Cari itu nanti di teksnya ya. Baru kalian tentukan apakah ini benar pasif atau aktif. Pastikan terlebih dahulu, divalidkan dulu, baru kalian pilih, kalian tentukan, baru kalian deskripsikan. Oke? Itu ya, bisa ya? Oke, lanjut ya. Ya, sudah. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, karena saya sudah menjelaskan ya terkait dengan kalimat aktif, kalimat pasif, dan juga huruf, jadi difokuskan kepada huruf kapital saja yang kalian lakukan pada saat nanti menyunting teks berita yang kalian temukan. Oke? Nanti masing-masing kelompok bisa satu laptop saja untuk digunakan untuk menyunting. Nanti beritanya itu saja. Oke? Nanti kalau waktunya cukup, semuanya bisa presentasi. Oke? Kerjakan mungkin bisa dimulai dari sekarang. Ya. Jangan. Oke, sebelum dimulai, saya mau bertanya dulu judul-judul kalian. Berita kalian mungkin dari banyak sini. Judulnya apa Pak? Heboh, SPBU Medan jual BBM oplosan Roll akan menuju Pertamina Mahasiswa. Tahun berapa? 2025 bulan tanggal 8 Maret 2025. Oke, bagus. Silakan diedit, disunting. Kelompok 2, kita sebut saja kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2, apa judulnya? Ayah kami jadi tersangka pencabulan Malaysia bisa ditangkap. Korban pun kaget, ibu korban tak percaya. Ibu ini kami 2000 yang baru Tanggal 12. Oke, ini di sini Derita terakhir ibu dan anak saat sungai Cipalabuhan meluap. oke, tahun, bulan, tanggal. 1 8 Maret 2025. Oke, bagus. Baiknya? Kita ambil dari CNBC Indonesia, judulnya bukan 10.000 liter per liter, ternyata segini harga asli BBM pertalite. Tahun, tanggal, bulan. Dari Selasa tanggal 11 Kenapa semuanya pada mengangkat isu tentang BBM? Yang berbeda cuma satu nih ya, tentang kekerasan. Ada nggak ya? Oh, ada
ya, dua ini berarti ya? BBM ya? Mbak? Ya, BBM kan? Kenapa kalau ada yang artis itu, kenapa tidak yang lagi? Karena itu yang rame Bu, yang rame banget. Karena kita ingin menyuarakan Sebagai pembuka pertama Selasa. Mau apa? Kenapa nggak ada yang lagi visual skincare? Hah? Skincare, apa lagi? Lagi ini Bu, kurang pakannya dibanding BBM ini. Karena sudah jalan yang jadi kan makan Ini orang ini semakin banyak ya sebenarnya. jadi kan kalau rame banget sih Dokter. Terus sekarang masih juga ya? Yang itu kan ya itu Kenapa deh? Tersangka? Oke, silakan 10 menit ya. Ayo sudah. Tadi dalam pasif, imbuhan predikatnya apa? Pasif? Oke. Yang fokus untuk kalimat pasif itu fokusnya di mana? Subjeknya. Kalau kalimat pasif fokusnya di mana? Oke, bagus. Kan sudah tahu ya. Saya ulang dulu. Kalimat aktif dan pasif. Nih, silakan. Ini beritanya, judulnya ini ya. Oke, baik. Oke. Oke, jadi kelompok 1 mau mempresentasikan temannya ya. Dari hasil suntingannya yaitu ada apa aja Mbak? Huruf kapital ada, terus kalimat aktif dan pasif ada. Oke, baik. Silakan dekat sini Mbak. Oke. Jadi nanti saya akan menunjuk ya yang mana kalimat-kalimat yang memang sesuai dengan apa yang sudah Mbak sunting. Silakan Mbak. Yang mana? Yang pertama? yang pertama itu ada di sawit yang dari kata Medan. Medan. Oke. Ini Medan kenapa salah? Karena dia huruf kapital semua, itu huruf kapital itu depan aja. Iya, baik. Yang mana lagi? Huruf kapital yang benar itu pertamanya kata niaga regional Sumatera bagian utara. Huruf kapital depan Kenapa? huruf kapital yang Pertamina kata niaga regional Sumatera bagian Ya, utara. itu benar ya. Karena itu singkatan Sumbagu. Itu Sumbagu itu Sumatera bagian utara. Berarti harusnya di sini ya. Karena Pertamina katanya dan regional kan kapital. Dan terus Sumbagu kapital juga. Harusnya enggak, bukan kapital itu. Bukan singkatan, itu closing ya. Oke, lanjut yang mana lagi Mbak? Ini untuk kalimat pasif. Ya, kalimat pasif yang mana? Yang mana nih? Di bawah ya? Boleh sih. Yang di bawah. itu yang di bawah ya. Yang mana? BBM yang dibawa oleh para tersangka. Kemana? Ini. Oke. Tapi kan itu bagian dari kalimat ya. Itu bagian dari kalimat. Memang bentuknya pasif. Nah sekarang kalau misalnya itu bagian dari kalimat, kalau untuk menjadi kalimat pasif, misalnya nih, subjeknya yang mana? Subjeknya tersangka. Dan pihaknya ini kan punya different ya. Dia menuju kepada acuannya mana ini? Ini berarti ya. Jadi kalau bagian dalam kalimat itu harus jelas. Karena ini sepertinya kalimat yang memang dalam jemuk ya sepertinya ini. Ya, jadi itu jelas. Kalau memang mau lebih mudahnya itu satu kalimat saja. Yang jelas subjeknya, objeknya. Objeknya tapi kalau pasif kan harus di depan. Kita apalagi yang kalian lakukan? Untuk nama orang
huruf kapital. Nah, benar? Itu Satu ya, benar. benar. Oke, lagi, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Baik, saya akan melihat sedikit dan mengoreksi kembali apa yang sudah kelompok 1 temukan. Sepertinya cukup mudah untuk menganalisis huruf kapital ya. Karena memang teks berita itu kan tidak terlalu panjang, sehingga kita bisa fokus, dan yang paling sering muncul itu biasanya apa kalau huruf kapital? Nama, tempat, begitu kan. Kalau huruf miring biasanya apa? Dan itu cepat kita temukan ya, karena teks berita tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya memang yang paling mungkin rumit ya, terkait dengan penentuan kalimat aktif dan pasif. Karena sebelumnya kalian harus tahu dulu itu kalimat majemuk apa kalimat tunggal. Memang mudahnya itu adalah mencari menentukan kalimat aktif pasif itu dari kalimat tunggal itu paling mudah. Oke? Jadi ketika kalian menentukan kalimat aktif pasif itu, kalian harus menentukan dulu bentuk kalimatnya, apa kalimat tunggal, apa kalimat majemuk. Apakah ada yang menemukan kalimat pasif aktif di beritanya selain kelompok 1? Ada nggak? Ada? Coba nggak? Mungkin ada yang benar begitu? Kalimat tunggal nggak? Ini aktif ya? Oke, bagus. Ya, itu bentuk kalimat aktif kan begitu bagus. Oke ya. Jadi ini baru permulaan ya, baru kalimat aktif dan pasif dan huruf kapital, baru permulaan, karena masih ada banyak lagi yang harus kalian sunting, benar? Benar. Oke, itu bisa nanti kita lakukan minggu depan pertemuan selanjutnya. Tapi tugas kalian setelah ini adalah, setelah pembelajaran ini adalah kalian wajib membaca kembali pedoman penyuntingannya dan banyak latihan di rumah. Oke? Dan untuk minggu depan itu sepertinya kita akan menyunting puisi ya. Puisi atau kita kan ada pilihan itu ya, ada puisi, ada apa lagi? Iklan sepertinya. Jadi minggu depan kita akan tes kembali pedoman-pedoman tadi itu, apakah kalian sudah bisa atau belum? Oke? Apakah ada kesulitan ketika kalian menyunting tadi teks berita? Apakah ada kesulitan? Kejenak? Ada sih gue lebih ke apa ya, bingung ininya gitu, kayak terutama yang ya yang menurut kapital itu yang tadi yang ibu ada jelasin, yang kalau apa nih, misal penentuannya, penentuannya itu harus melihat dari indikatornya. iya, kayak nama selalu tujuan kecil gitu, itu apakah besar mereka itu ya. Karena begini ya, kalau kapital itu kan sebenarnya kalau yang terbiasa katakan adalah nama orang saja, benar? Nama buku. Tetapi tadi dengan banyaknya indikator tadi mungkin jadi hal baru bagi kalian untuk kalian tahu ternyata bukan hanya itu saja, ada hal yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Baca IED-nya dan baca contohnya, sehingga tahu ketika kita sudah mengaplikasikannya pada teks-teks. Oke? Bukan hanya pada teks kita saja, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Terima kasih sudah bekerja sama ya. Kita sama-sama bekerja sama untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Semoga nanti nextnya kita bisa lebih baik lagi untuk menyunting teks-teks yang lain ya. Tapi untuk minggu depan itu khususnya kita pada teks iklan advertorial, dan masih sama pedomannya untuk menyuntingnya adalah 3 hal tadi. Oke? Sampai rumah kalian wajib belajar kembali, dibaca-baca kembali EYD-nya ya, agar ketika minggu depan ada tugas lagi kalian bisa. Oke, saya akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya bagi kita semua, amin. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.